Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Hadi Putra. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan skenario B Blok 6 tahun 2020. Jadi sebelum saya memulai mempresentasikan, saya akan memulainya dengan membacakan skenario. Tuan A 18 tahun datang ke klinik musri karena mengeluh badan dan mata yang terkuning sejak 1 hari yang lalu. Awalnya sejak 1 pekan yang lalu, Tuan A mengalami demam. Ia juga mengeluh, mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Tuan A merasakan nyeri di perut bagian kanan atas saat diare. Warna tinja seperti dempul dan warna oranye seperti teh pekat. Tuan A adalah seorang mahasiswa di Fakultas Teknik yang tinggal di asrama Indralaya. Banyak teman Tuan A juga mengalami keluhan yang sama. Sebelumnya riwayat imunisasi dasar Tuan A lengkap. Pemeriksaan fisik, tanda vital, sensorium pumas mentis, tekanan darah 120/70, heart rate 96 kali per menit, napas 20 kali per menit, dan temperatur 37,9 derajat Celcius. Status lokalisata, sekretaris positif, abdomen, hepatomegali, dan nyeri tekan di darah hipokondrium kanan. Pemeriksaan laboratorium bilirubin direct 12 mg/, bilirubin direct 1 mg/, SPT 1100 mikro per liter, SGPT 875 mikro per liter. Dokter menyebutkan bahwa Tuan A mengalami hepatitis virus akut yang kemudian disebabkan oleh infeksi virus. Saya akan menjelaskan prioritas masalahnya di lalu. Prioritas masalah yang pertama adalah yang kalimat terakhir, yaitu dokter mendiagnosis Tuan A suspek hepatitis virus akut kemudian disebabkan infeksi virus hepatitis A. Dikarenakan hal tersebut ini adalah hal yang pertama yang menjawabkan hal lain dari masalah Tuan A tersebut. Yang kedua adalah Tuan A 18 tahun laki-laki datang ke klinik mengeluh badan dan mata kuning sejak 1 hari yang lalu. Keluhannya adalah demam sejak 1 pekan yang lalu, kedua mual, ketiga muntah, keempat tidak nafsu makan, kelima nyeri di perut kanan atas, enam warna tinja seperti dempul, dan tujuh warna oranye seperti teh pekat. Masalah yang selanjutnya yang di bawahnya lagi adalah pemeriksaan fisik sebagai tanda vital dan status lokalisata. Sedangkan yang lainnya adalah fakta seperti Tuan A tinggal bersama di asrama Indralaya yang banyak temannya juga mengalami keluhan yang sama, dan Tuan A memiliki riwayat imunisasi dasar yang lengkap. Analisis masalah pertama yaitu Tuan A setahun datang ke klinik Unsri karena mengeluh badan dan mata yang terlihat kuning sejak 1 hari yang lalu. Awalnya sejak 1 pekan yang lalu, Tuan A mengalami demam. Ia juga mengeluh mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Tuan A ngerasa nyeri di perut bagian kanan atas saat BAB. Warna tinja seperti dempul dan warna oranye seperti teh pekat. Analoginya itu bagaimana fisiologi sistem fraktus digestivus. Fisiologi sistem fraktus digestivus yaitu manusia mengonsumsi 3 kategori biokimiawi bahan makanan kaya energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Molekul-molekul besar ini tidak dapat melewati membran plasma utuh untuk diserap dari lumen saluran cerna ke dalam darah atau limfe. Kata pencernaan digeser merujuk kepada penguraian biokimiawi struktur kompleks makanan menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan dapat diserap oleh enzim-enzim yang diproduksi dalam sistem pencernaan sebagai berikut. Bentuk paling sederhana karbohidrat adalah gula sederhana atau monosakarida. Misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang dalam keadaan normal sangat sedikit ditemukan dalam makanan. Sebagian besar karbohidrat yang kita telan berada dalam bentuk polisakarida molekul banyak gula yang terdiri dari rantai-rantai molekul glukosa yang saling berikatan. Polisakarida yang paling umum dikonsumsi adalah tepung yang berasal dari sumber makanan. Protein dalam makanan terdiri dari berbagai kombinasi asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida. Melalui proses pencernaan, protein diuraikan terutama menjadi asam amino konstituen serta beberapa polipeptida kecil. Keduanya adalah satuan protein yang dapat diserap. Sebagian besar lemak dalam makanan berada dalam bentuk trigliserida, yaitu lemak netral yang terdiri dari 1 molekul gliserol dengan 3 asam lemak melekat padanya. Setelah pencernaan, 2 dari 3 molekul asam lemak tersebut terpisah, meninggalkan 1 monogliserida. 1 molekul gliserol dengan 1 molekul asam lemak melekat padanya. Karena itu, produk akhir pencernaan asam lemak adalah monogliserida. Dan asam lemak bebas, yaitu satuan lemak yang dapat diserap. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana mekanisme badan dan mata yang berwarna kuning. Mekanismenya adalah bilirubin yang terkonjugasi ke bagian-bagian tubuh melalui pembuluh darah. Jadi ya bilirubin yang harusnya
arus yang mengalir ke dalam usus halus tersumbat sehingga tetap berada dalam darah. Mata bisa berwarna kuning karena sekeliling mata tidak memiliki pigmen. Sehingga ketika biometrik juga si menumpuk di sekeliling mata, maka akan berwarna kuning. Dan juga palmar akan berwarna kuning karena tidak terdapat banyak pigmen seperti di bagian kulit lain. Yang ketiga yaitu demam sejak 1 pekan yang lalu. Bagaimana mekanismenya? Demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non-infeksi. Demam akibat infeksi bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Infeksi bakteri yang pada umumnya menimbulkan demam pada anak-anak antara lain adalah pneumonia, bronkitis, osteomielitis, appendicitis, tuberkulosis, bakteriemia, sepsis, bacterial gastrosinis, meningitis, encephalitis, selulitis, otitis media, infeksi saluran kemih, dan lain-lain. Infeksi virus pada umumnya menimbulkan demam antara lain viral pneumonia, influenza, demam darah, dengue, demam chikungunya, dan virus-virus umum seperti H1N1. Infeksi jamur pada umumnya menimbulkan demam antara lain adalah Coccidioides immitis, Cryptococcus, dan lain-lain. Infeksi parasit yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain malaria, toxoplasmosis, dan hemitiasis. Demam akibat faktor non-infeksi dapat disebabkan oleh beberapa antara lain faktor lingkungan, suhu lingkungan yang eksternal yang terlalu tinggi, keadaan tubuh gigi, dan lain-lain. Penyakit autoimun seperti artritis sistemik, lupus, erythematosus, vakuolitis, dan lain-lain. Penyakit keganasan, penyakit Hodgkin, limfoma, non-Hodgkin, dan leukemia. Dan penelitian obat-obatan seperti obat-obatan antibiotik, denylhidantoin, dan antihistamin. Hal lain yang juga berperan sebagai faktor non-infeksi penyebab demam adalah gangguan sistem saraf pusat seperti pendarahan otak, status epileptus, koma, cedera, hipotalamus, dan gangguan lainnya. Demam terjadi karena adanya suatu zat yang dikenal dengan nama pirogen. Pirogen adalah zat yang dapat menyebabkan demam. Pirogen terbagi dua, yaitu pirogen oksigen adalah pirogen yang berasal dari luar tubuh pasien. Contoh dari gas adalah produk mikroorganisme seperti toksin atau mikroorganisme seutuhnya. Salah satu pirogen oksigen klasik adalah endositosin liposakarida yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Jenis lain dari pirogen adalah pirogen endogen yang merupakan pirogen yang berasal dari dalam tubuh pasien. Contoh dari pirogen endogen adalah IL-1, IL-6, TNF-A, dan IFN. Sumber dari pirogen endogen ini pada umumnya adalah monosit, neutrofil, dan limfosit. Walaupun sel lain juga dapat mengeluarkan pirogen endogen jika terstimulasi. Demam memiliki 3 fase, yaitu fase kedinginan, fase demam, dan fase kemerahan. Fase pertama yaitu fase kedinginan merupakan fase peningkatan suhu tubuh yang ditandai dengan vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan aktivitas otot yang berusaha untuk memproduksi panas sehingga tubuh akan merasa kedinginan dan menggigil. Fase kedua yaitu fase demam yang merupakan fase keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas di titik patokan suhu yang sudah meningkat. Fase ketiga yaitu fase kemerahan, merupakan fase penurunan suhu yang ditandai dengan vasodilatasi pembuluh darah dan keringat yang akan berusaha untuk menghilangkan panas sehingga tubuh akan berwarna kemerahan. Selanjutnya, bagaimana mekanisme mual? Setiap orang pernah merasakan sensasi mual dan mengetahui bahwa mual sering merupakan gejala awal dari muntah. Mual adalah pengenalan secara sadar terhadap eksitasi bawah sadar pada daerah medula yang secara erat hubungannya dengan atau merupakan bagian dari pusat muntah, dan mual dapat disebabkan oleh 1. Impuls iritatif yang datang dari traktus gastrointestinal. 2. Impuls yang berasal dari otak bawah yang berhubungan dengan motion sickness. Atau 3. Impuls dari korteks cerebri untuk mencetuskan muntah. Muntah kadang-kadang terjadi didahului perangsangan prodromal mual yang menunjukkan bahwa hanya bagian-bagian tertentu dari pusat muntah yang berhubungan dengan perangsangan mual. Biasanya yang menyebabkan mual adalah obstruksi gastrointestinal traktus. Gastrointestinal dapat mengalami obstruksi pada hampir semua bagian sepanjang perjalanan, seperti yang ditunjukkan pada
seperti yang pada ditunjukkan, seperti yang ditunjukkan pada mual umumnya. Beberapa penyebab umum obstruksi adalah 1. Kanker, 2. Konsisten fibro akibat dari ulcerasi atau dari pelekatan peritoneum, 3. Spasme suatu segmen usus, 4. Paralisis suatu segmen usus. Konsekuensi abnormal obstruksi tergantung pada tempat di dalam traktus gastrointestinal yang mulai obstruksi. Jika obstruksi terjadi di pylorus, yang sering terjadi akibat kondisi fibrotik setelah ulcerasi peptik, terjadi muntahan isi lambung yang persisten. Hal ini obstruksi yang diperlukan tubuh berkurang. Hal tersebut juga menyebabkan hilangnya ion hidrogen yang berlebihan dari lambung dan dapat menyebabkan berbagai tingkat alkalosis metabolik seluruh tubuh. Jika obstruksi terjadi di bawah lambung, reflux antiperistaltik yang berada dari usus halus menyebabkan getah usus bergerak mundur masuk ke dalam lambung. Dan getah-getah ini dibuntutkan bersama sekresi lambung. Pada karena ini orang tersebut kehilangan banyak air dan elektrolit. Yang selanjutnya, bagaimana mekanisme muntah? Muntah merupakan suatu cara traktus gastrointestinal membersihkan isi dirinya sendiri ketika hampir semua bagian atas traktus gastrointestinal teriritasi secara luas, sangat renggang atau bahkan terlalu terangsang. Distensi atau iritasi yang berlebihan pada duodenum menimbulkan suatu rasakan khusus yang kuat atau untuk muntah. Sinyal sensoris yang mencetuskan muntah terutama berasal dari faringes, esophagus, lambung, dan bagian atas usus halus. Impuls saraf kemudian ditransmisikan baik oleh cabut saraf aferen vagus maupun oleh saraf simpatis ke berbagai nukleus yang tersebar di batang otak, yang semuanya bersama-sama disebut pusat muntah. Dari sini, impuls motorik yang menjalankan muntah sesungguhnya ditransmisikan dari pusat muntah melalui jalur saraf kranial kelima, ke-7, ke-9, ke-10, dan ke-12, ke traktus gastrointestinal bagian atas, melalui saraf vagus dan simpatis ke traktus bagian bawah, dan melalui saraf spinal diafragma, otot-otot abdomen, dan otot abdomen. Pada tahap awal iritasi atau distensi berlebihan gastrointestinal, antiperistaltik mulai terjadi. Sering beberapa menit sebelum muntah terjadi, antiperistaltik berarti gerakan peristaltik ke arah atas traktus pencernaan, bukannya ke arah bawah. Hal ini dapat dimulai sampai sejauh ilium di traktus intestinal. Dan gelombang antiperistaltik bergerak mundur ke usus halus dengan kecepatan 2-3 cm per detik. Proses ini benar-benar dapat mendorong sebagian besar usus halus bagian bawah kembali ke duodenum dan lambung dalam waktu 3-5 menit. Kemudian pada bagian atas traktus gastrointestinal terutama duodenum menjadi sangat terenggang. Pegangan ini menjadi faktor pencetus untuk menimbulkan tindakan muntah yang sebenarnya. Selanjutnya, bagaimana mekanisme nafsu makan? Di sekali ini Tuan A mengalami tidak nafsu makan, jadi saya akan jelaskan nafsu makan terlebih dahulu. Nafsu makan adalah keinginan untuk mendapatkan jenis makanan tertentu yang berguna untuk dimakan. Sensasi rasa lapar selain karena keinginan makan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya, dan pengaturan fisiologi di otak, terutama hipotalamus. Beberapa pusat saraf di hipotalamus yang berperan adalah nukleus lateral hipotalamus, yaitu pusat nafsu makan, nukleus ventromedial hipotalamus, yaitu pusat kenyang, nukleus paraventrikular dorsomedial, yaitu proses dan perilaku makan, dan arcuata yang mengatur pengeluaran dan pelepasan hormon serta pengeluaran energi. Amigdala dan korteks prefrontal adalah pusat saraf yang lebih tinggi dari hipotalamus yang juga berperan penting dalam pengaturan perilaku makan, terutama dalam pengaturan nafsu makan. Nukleus hipotalamus mempengaruhi sekresi beberapa hormon penting yang berasal dari kelenjar adrenal, tiroid, serta sel-sel pankreas dalam mengatur keseimbangan energi dan metabolisme. Hipotalamus menerima sinyal saraf dari saluran pencernaan yang memberikan informasi sensorik mengenai isi lambung, diantaranya sinyal kimia dari zat nutrisi dalam darah, yaitu glukosa, asam amino, dan lemak. Sinyal dari hormon gastrointestinal, sinyal dari jaringan lemak, dan sinyal dari korteks cerebri. Dan sinyal pusat makan dan kenyang di hipotalamus memiliki banyak reseptor neurotransmitter dan hormon yang mempengaruhi perilaku makan.
perilaku makan. Sebagian dari banyak zat yang telah terbukti mampu mengubah perilaku nafsu makan dan rasa lapar, beberapa cuma terbagi menjadi dua kelompok, yaitu zat oreksigenik yang menstimulasi rasa lapar dan zat anoreksigenik yang menekan nafsu makan. Sebagian besar energi yang disimpan dalam tubuh terdiri atas lemak dan jumlahnya dapat bervariasi pada beberapa individu. Penelitian menunjukkan bahwa hipotalamus merasakan adanya proses penyimpanan energi melalui kerja leptin, hormon peptid yang dilepaskan dari sel-sel lemak adiposit. Bila jumlah jaringan yang lemak meningkat, adiposit akan melepaskan leptin yang banyak lagi ke dalam darah, yang kemudian bersirkulasi ke otak dan melalui reseptor leptin di hipotalamus. Sedangkan ghrelin dilepaskan terutama oleh oksigendrik lambung dan usus. Kadarnya dalam darah meningkatkan selama puasa, sesaat sebelum makan dan menurun drastis setelah makan, yaitu mengisyaratkan hormon ini berperan untuk merangsang perilaku makan. Selanjutnya, bagaimana mekanisme nyeri di perut kanan atas? Nyeri di perut kanan atas yang terdapat hepar disebabkan nyeri visceral, yaitu nyeri yang berasal dari peritoneum visceral yang membungkus organ hepar akibat distensi. Hepar yang mengalami hepatomegali yang menekan ke arah luar, terdapat juga nyeri somatok, yaitu nyeri akibat penekanan otot polos di dinding abdomen akibat hepatomegali. Selanjutnya, bagaimana warna tinja seperti dempul? Warna tinja seperti dempul akibat kurangnya pigmen stercobilin akibat okulasi atau sumbatan ductus pilaris, yang mana menyumbat jalan keluarnya bilirubin ke dalam usus dan vesicophilia. Sebenarnya masih terdapat bilirubin di dalam vesicophilia, namun dalam konsentrasi yang sangat sedikit sehingga tidak mencukupi dalam beri warna pada fesis. Stercobilin merupakan zat yang dihasilkan dari pemrosesan lebih lanjut bilirubin direct oleh bakteri yang berada di usus. Selanjutnya, bagaimana mekanisme warna urin seperti teh pekat? Warna urin seperti teh pekat disebabkan oleh tersumbatnya jalur bilirubin terkonjugasi ke dalam vesicophilia, sehingga menyebabkan bilirubin yang telah diproses di hati mengumpul di sinusoid hati yang kemudian akan bermigrasi ke pembuluh darah, vena cava dan ke seluruh tubuh. Bilirubin terkonjugasi tersebut akan masuk ke arteri renalis dan ke glomerulus dan untuk difiltrasi. Namun karena konsentrasi terlalu banyak, melebihi batas normal, maka bilirubin tersebut akan ikut dibuang bersama urin. Hal itu yang menyebabkan urin berwarna teh pekat. Selanjutnya, bagaimana fisiologi dari hepar? Hepar menghasilkan empedu setiap harinya. Empedu penting dalam proses absorpsi dari lemak pada usus halus. Setelah digunakan untuk membantu absorpsi lemak, empedu akan diabsorpsi di ileum dan kembali lagi ke hepar. Empedu dapat digunakan kembali setelah mengalami konjugasi dan juga sebagian dari empedu yang akan dibuang menjadi bilirubin. Metabolisme lemak yang terjadi di hepar adalah metabolisme kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan lipoprotein menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, hepar memiliki fungsi untuk mempertahankan kadar glukosa darah yang dalam kondisi normal. Hepar juga menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Metabolisme protein di hepar antara lain adalah albumin dan faktor pembekuan yang terdiri dari faktor yang terdiri dari berbagai macam faktor. Selain metabolisme protein, tadi juga melakukan degradasi asam amino, yaitu melalui proses deaminasi atau pembuangan gugus NH2. Adapun singkatnya fungsi hepar yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, dan lain-lain. Dokter adalah fungsi hati yang lain antara lain diantaranya hati merupakan tempat penyimpanan vitamin. Hati sebagai tempat penyimpanan besi dalam bentuk ferritin. Hati membentuk zat-zat yang digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah banyak, dan hati melakukan atau merasakan obat-obatan hormon dan zat lain. Bagaimana fisiologi dari sistem enterohepatika? Demam disebabkan oleh inflamasi yang terjadi pada hepar tuana. Inflamasi tersebut disebabkan oleh invasi virus hepatitis A ke hepar. Di sana virus tersebut akan merusak sel hepatosit yang mana hal tersebut dapat memicu sistem imun, khususnya sel Kupffer yang terlokalisasi di hepar untuk melakukan perlawanan. Sel Kupffer dan sel hepatosit yang tersebut akan melakukan sitokin yang akan bersirkulasi ke pembuluh darah. Sitokin tersebut akan sampai ke hipotalamus dan akan memicu hipotalamus untuk mengeluarkan prostatoglandin untuk menaikkan set point, sehingga terjadilah peningkatan suhu atau demam. Demam juga dipicu oleh metabolisme berlebih hepar akibat invasi dari hepatitis A.
Bagaimana fisiologi dari metabolisme bilirubin sirkulasi di antara hepatika? Sirkulasi antara hepatika mengacu pada sirkulasi asam empedu. Bilirubin obat-obatan atau zat-zat lain dari hati ke empedu diikuti dengan masuknya ke dalam usus kecil dan jerapan antasid dan evakuasi kembalinya ke hati. Selanjutnya, bagaimana fisiologi termoregulator dalam infeksi oleh hipotalamus terhadap demam 1 pekan yang lalu. Mekanisme kerja pirogen dalam menyebabkan demam transitogen percobaan pada hewan telah memperlihatkan bahwa beberapa pirogen ketika disuntikan ke dalam hipotalamus dapat segera bekerja secara langsung pada pengaturan suhu tubuh. Suhu hipotalamus untuk meningkatkan zat buahnya. Pirogen lainnya berfungsi secara tidak langsung dan mungkin membutuhkan pirogen laten selama beberapa jam sebelum menimbulkan efek ini. Hal ini terjadi pada sebagian besar bakteri pirogen, terutama endoktosin dari bakteri gram negatif. Selanjutnya, bagaimana topografi abdomen? Saya akan jelaskan di bagian hepar saja. Hepar berada pada hipokondrium dextra dan epigastrium. Tapi jika terjadi hepatomegali, hepar bisa membesar sampai ke hipokondrium sinistra. Bagaimana fisiologi rasa lapar oleh hipotalamus? Perangsangan beberapa area pada hipotalamus menyebabkan hewan mengalami rasa lapar yang amat sangat. Selera makan yang tidak ada puas-puasnya dan hasrat yang besar sekali untuk mencari makanan. Satu area yang berhubungan dengan rasa lapar adalah area hipotalamus. Sebaliknya, bila area ini rusak pada sekresi hipotalamus, akan menyebabkan hewan ini kehabisan nafsu makan yang kadang menyebabkan kematian karena kelaparan, yaitu lethal starvation. Animal kedua yaitu Tuan A adalah seorang mahasiswa di Fakultas Teknik yang tinggal di asrama Indralaya. Banyak teman Tuan A yang mengalami keluhan yang sama sebelumnya. Pertanyaan, bagaimana hubungan tinggal bersama dengan kasus ini? Hubungan kasus ini dengan tinggal bersama adalah lingkungan yang sama sehingga potensi penularan lebih mudah. Dan kedua, bagaimana hubungan teman seasrama yang mempunyai keluhan yang sama sebelumnya dengan sini? Karena Tuan A dan teman seasramanya memiliki keluhan yang sama, bisa jadi karena penularan. Keluhan tersebut bisa dilakukan melalui fekal oral dari makanan dan minuman yang basi atau kontaminasi suatu virus. Riwayat imunisasi dasar Tuan A lengkap. Apa saja vaksin yang termasuk imunisasi dasar? Pada usia 1 bulan diberikan BCG dan polio 1. Pada usia 2 bulan diberikan DPT, HB, HIB 1 dan polio 2. Pada usia 3 bulan diberikan DPT, HB, HIB 2 dan polio 3. Pada usia 4 bulan diberikan DPT, HB, HIB 3, polio 4 dan IPV atau polio suntik. Dan usia 9 bulan diberikan campak atau MR. Untuk imunisasi lanjutannya, bayi bawah 2 tahun baduta untuk usia 18 bulan diberikan imunisasi. Bagaimana hubungan imunisasi dasar dengan kasus ini? Tuan A tidak melakukan vaksinasi hepatitis A. Imunisasi hanya mencakup vaksin BCG, DPT, HVB, polio, dan MR. Tuan A juga melakukan imunisasi dasar yang sudah lama, mana imunisasi dasar tersebut paling bertahan kurang lebih sampai 8 tahun. Oleh karena dua hal di atas, Tuan A terjangkit virus hepatitis A, ditambah juga faktor resiko penyebaran melalui makanan dan tempat tinggal. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pembentukan imunitas setelah diberi imunisasi dasar? Imunisasi telah dipakai selama bertahun-tahun untuk menimbulkan imunitas didapatkan terhadap penyakit tertentu. Seorang dapat diimunisasi dengan cara menjadikan organisasi yang telah mati yang tidak mau menimbulkan penyakit lagi, tetapi masih mempunyai beberapa antigen kimiawi. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Bagaimana mekanisme skala ikterik? Yang saya jelaskan tadi, mata bisa berwarna kuning karena skala mata tidak memiliki pigmen, sehingga ketika bilirubin konjugasi menumpuk di skala mata akan menimbulkan warna kuning. Selanjutnya, mekanisme hepatomegali. Hepatomegali disebabkan oleh inflamasi akibat invasi virus hepatitis A di hepar. Hal tersebut memicu sel cover hepar untuk memfagosit virus-virus tersebut dan akan semakin membesar. Bagaimana mekanisme nyeri tekan di daerah hipokondrium kanan? Nyeri yang berasal dari bermacam-macam organ viscera dalam abdomen dan dada merupakan salah satu kriteria yang dapat dipakai untuk mendiagnosis peradangan viscera. Penyakit infeksi viscera dan kelainan visceral lain seringkali viscera tidak mempunyai reseptor-reseptor sensorik untuk modalitas sensasi lain kecuali untuk nyeri juga dalam beberapa aspek yang penting. Jadi misal berbeda dengan nyeri yang berasal dari permukaan tubuh. Bagaimana mekanisme peningkatan bilirubin? Pigmen bilirubin yang berwarna kuning kehijauan bilirubin
merupakan hasil pemecahan hemoglobin yang utama. Bilirubin juga merupakan suatu alat yang sangat penting dalam mendiagnosis penyakit darah hemolitik maupun berbagai jenis penyakit hati. Hipertiroidisme ada disebutkan SGOT dan SGPT. SGOT, tes ini merupakan kadar enzim SGPT dalam darah. Pada kondisi normal, enzim SGPT terkandung di dalam sel-sel hati sedikit terdapat di dalam darah. Jika sel-sel hati mengalami kerusakan, enzim SGOT akan melepaskan sel-sel hati ke dalam darah, sehingga kandungan enzim tersebut di dalam darah akan mengalami kenaikan. Kadar normal SGPT adalah 7-56 mikro per liter. Tadi sudah SGOT, sekarang SGPT. Tes ini mengukur kadar enzim SGPT di dalam darah. Hampir sama dengan enzim SGOT. Pada kondisi normal, enzim SGPT dapat ditemukan pada kadar rendah dalam darah. Akan tetapi, jika terjadi kekurangan liver, maka kadar enzim SGPT di dalam darah akan mengalami peningkatan kadar normal. SGPT adalah 5-6 ml/liter. Maksudnya dokter menyebutkan bahwa Tuan A mengalami hepatitis virus akut yang kemudian disebabkan oleh infeksi virus. Bagaimana mekanisme penularan virus hepatitis A? Seperti yang tadi jelasin tadi, virus hepatitis A dapat dilakukan melalui fekal oral. Bagaimana fisiologi hepatitis A? Diawali dengan masuknya virus ke dalam saluran pencernaan, kemudian masuk ke dalam darah menuju hati. Lalu menginvasi ke sel parenkim hati. Di sel parenkim hati, virus mengalami replikasi yang menjadikan sel parenkim hati menjadi rusak. Setelah itu virus akan keluar dan menginvasi sel parenkim yang lain atau masuk dalam ductus biliaris yang akan disekresi bersama virus. Sel parenkim yang rusak akan merangsang reaksi inflamasi yang ditandai dengan adanya agregasi makrofag. Pembesaran sel kupar akan menekan ductus biliaris sehingga aliran bilirubin direkasi terhambat, kemudian terjadi penurunan ekskresi bilirubin di usus. Karena ini menimbulkan ketidakseimbangan antara uptake dan ekskresi bilirubin dari sel hati, sehingga bilirubin yang telah mengalami proses konjugasi akan terus menumpuk dalam sel hati yang akan menyebabkan reflux ke pembuluh darah, sehingga akan berwarna kuning pada jaringan kulit, terutama pada bagian yang tidak berpigmen. Bagaimana patogenesis dari hepatitis A? Antigen hepatitis A dapat ditemukan dalam sitoplasma sel hati segera sebelum hepatitis akut timbul. Kemudian jumlah virus akan menurun setelah timbul manifestasi klinis. Baru kemudian muncul IgM anti-HAV ekspresi kerusakan sel hati terutama jadi karena virema yang terjadi dalam waktu sangat pendek dan terjadi pada masa inkubasi. Lanjutnya, bagaimana faktor resiko dari hepatitis A? Faktor-faktornya yaitu pertama, kasus dengan penderita. Kedua, tukar-menukar alat makanan handuk dengan penderita. Ketiga, kurangnya personal higienis. Keempat, sanitasi lingkungan yang buruk. Kelima, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Keenam, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja yang kotor. Ketujuh, kontaminasi air dan makanan. Kedelapan, penghirup udara beracun. Kesembilan, penyakit autoimun. Kesepuluh, tinggal bersama orang yang terinfeksi. Ke-11, memiliki lemak pada hati. Ke-12, berusia 40 tahun ke atas. Ke-13, memiliki infeksi hepatitis. Ke-14, berhubungan seks dengan sesama laki-laki. Itu akan saya menjelaskan dengan konsep. Tuan A 18 tahun, laki-laki, yang memakan makanan dan minuman yang terkonsumsi virus hepatitis A. Lalu virus hepatitis A akan masuk ke saluran pencernaan dan diasosiasi serta virus hepatitis A mengalami penetrasi ke mukosa lambung dan usus. Selanjutnya, virus hepatitis A akan masuk ke vena porta. Virus hepatitis A akan menginvasi parenkim hepar. Lalu hepar akan mengaktifasi sistem imun yang tersebut akan menyebabkan infeksi. Di menyebabkan infeksi akan ada sekresi sitokin menyebabkan perubahan oleh hipotalamus yang akan menyebabkan demam. Infeksi juga akan menyebabkan penghancuran sel hepatosit yang terinfeksi oleh sistem imun yang akan menyebabkan hepatomegali karena inflamasi. Selanjutnya akan penyempitan sinusoid biliaris. Sinusoid biliaris akan menyebabkan bilirubin tidak disekresikan ke duodenum. Gangguan metabolisme lemak, lanjut akan menjadi gangguan metabolisme lemak. Selanjutnya lagi akan membuat refleks mual dan muntah dan tinja berwarna dempul. Penyempitan sinusoid biliaris juga menyebabkan bilirubin dikalikan ke sinusoid. Bilirubin disirkulasi ke seluruh tubuh. Bagian tubuh yang tidak berpigmen akan menjadi kuning. Dan filtrasi pada ginjal menjaga ketika menjauhkan urin berwarna seperti teh. Kesimpulannya adalah Tuan A mengalami hepatitis A diakibatkan oleh banyak faktor risiko seperti tempat tinggal, makanan, dan tidak mendapatkan vaksin hepatitis A.